Selamat siang Pak Mamat. Siang Bu Tika. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Jadi Pak, tujuan kita ke sini untuk membicarakan sedikit ya Pak tentang kegiatan pra-observasi yang akan kita lakukan. Ini untuk tujuannya untuk mengetahui jalan dan mengevaluasi kegiatan PBM Bapak nanti di kelas, dan kenapa kita lakukan kegiatan pra-observasi ini adalah gunanya untuk sebagai persiapan Bapak nanti untuk kegiatan PBM Bapak terlaksana dengan baik gitu ya Pak ya. Yep. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak nanti apa ya Pak ya? Jadi di sini saya akan menentukan dua tujuan Bu. Yang pertama itu peserta didik saya dapat menentukan bahan dan peralatan yang digunakan pada saat mencuci kendaraan. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua, peserta didik saya juga dapat menentukan prosedur pencucian kendaraan yang benar dan sesuai SOP. Oke, baik. Luar biasa ya Pak ya. Jadi ada dua tujuan nanti yang akan Bapak capai dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Jadi berdasarkan tujuan tadi, kira-kira apa yang menjadi area pengembangan Bapak nantinya dalam pembelajaran? Jadi untuk area pengembangan saya akan memfokuskan di sini yang pertama itu keterampilan terlebih dahulu. Saya akan mengasah keterampilan anak saya bagaimana supaya dia mahir nanti dalam melakukan prosedur pencucian kendaraan. Yang kedua, di sini saya juga mengasah ranah pengetahuannya. Ranah pengetahuan saya mengasah pengetahuan anak untuk menentukan bahan dan peralatan apa yang digunakan pada saat mencuci kendaraan. Dan tidak lupa juga saya di sini mengasah ranah sikapnya, bagaimana anak tersebut bekerja secara baik dan mengembalikan alatnya sesuai kepada tempatnya semula. Jadi ada 3 area perkembangan ya Pak ya, ada keterampilan yang menjadi area pengembangan utama, terus pengetahuan dan juga sikap. Jadi Pak, kira-kira nanti rancangan pembelajaran Bapak ini bagaimana Pak? Maksudnya dari bila kita lihat dari metodenya, modelnya atau pendekatan yang akan Bapak gunakan nanti kira-kira seperti apa ya Pak? Untuk model di sini karena pembelajarannya bersifat praktik, saya menggunakan model project based learning. Jadi anak di sini peserta didik diberikan penugasan kan dalam berbentuk project. Dan untuk pendekatan di sini saya mengambil pendekatan saintifik sebelum berangkat ke praktek itu. Ada pendekatan saintifik dan caranya atau perlakuannya yaitu dengan pertama memberikan video. Setelah memberikan video, saya meminta anak mengemukakan pendapat. Setelah itu baru pendapat tersebut kita rangkum dan kita presentasikan ke depan. Luar biasa sekali ya Pak rancangan yang Bapak lakukan. Jadi untuk berjalannya kegiatan Bapak lebih efektif dan maksimal, kira-kira media apa yang Bapak butuhkan? Yang pertama saya menggunakan media di sini, saya menggunakan video pembelajaran untuk pengetahuan itu. Yang kedua, saya menggunakan media praktek langsung, kan? Karena dia berkaitan dengan praktik, kan? Untuk yang kedua. Oke Pak, jadi kira-kira kapan ya Pak Bapak akan melaksanakan pelaksanaan pembelajaran ini di kelas Bapak? Terus jam berapa, di kelas berapa? Pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Senin Bu. Itu di kelas 7, yang mana pada saat itu saya mengajar dari jam 8 sampai dengan jam 12. Oke. Ya. Luar biasa sekali ya Pak ya percakapan kita hari ini. Jadi di hari Senin nanti insya Allah saya akan masuk di kelas Bapak untuk melaksanakan supervisi pembelajaran Bapak, dan nanti pada kegiatan itu saya akan mencatat bagaimana jalannya informasi pada hari itu untuk
kegiatan observasinya, nanti sebagai bahan rujukan kita untuk percakapan setelahnya di pasca observasi ya Pak ya. Jadi Pak, dari rencana besar yang sudah kita bincangkan tadi, kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita dari awal tadi? Yang pertama, tentunya saya harus mempersiapkan kegiatan pra-observasi ini supaya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan di RPP ya. Yang kedua, saya harus merancang pembelajaran ini sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh siswa nanti. Tapi Pak ya, terima kasih Pak atas waktunya hari ini sudah meluangkan untuk kita berbincang-bincang sebelum observasi kelas. Semoga nanti pada saat pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebagai rasa syukur kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas diminta untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya. Hari ini Bapak perhatikan kalian lengkap semua, tidak ada yang tidak hadir ya. Berarti lengkap ya. Untuk pembelajaran hari ini kita seperti yang kalian perhatikan di depan akan belajar tentang mencuci kendaraan ya. Ya, lebih tepatnya adalah sepeda motor ya. Honda itu merupakan merek ya. Tapi kalau kita bahasakan adalah sepeda motor ya. Tetapi sebelum lanjut ke materi tentang menerapkan prosedur pencucian sepeda motor atau kendaraan, di sini Bapak mau bertanya terlebih dahulu ya. Siapa yang masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Alat pelindung diri. Oke. Sekarang kita lanjut. Pencucian sepeda motor ini sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Si Melisa juga pernah kan melihat orang mencuci sepeda motor? Pernah ya? Wita? Pernah? Apik juga pernah ya mencuci sepeda motor? Pernah. Oke. Untuk mencuci sepeda motor, sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Tolong perhatikan ke depan. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah belajar nanti, siswa dapat menentukan bahan dan peralatan yang digunakan untuk mencuci kendaraan, khususnya sepeda motor ya. Dan tujuan yang kedua, di sini siswa dapat menemukan prosedur pencucian kendaraan secara benar sesuai SOP. Jadi kalau kalian nanti telah menguasai ini, tujuan pembelajaran ini dapat menjadi sebuah peluang usaha bagi kalian nantinya di rumah ya. Di sini kalian bisa membuka usaha. Bisa mandiri. Bisa apa, Wita? Misalnya Mandiri. Misalkan ada orang minta cuci motor. Oke. Betul ya? Betul sekali Wita. Bisa mandiri nanti di rumah misalnya untuk membuka usaha cuci sepeda motor. Dalam pembelajaran kali ini
Bapak akan menampilkan sebuah video tentang mencuci kendaraan atau khususnya sepeda motor ya. Setelah itu Bapak minta anak-anak mengamati ya, mengamati video. Setelah itu berdiskusi dengan teman sekelompok dan menuliskan hasil diskusinya ke LKPD tentang langkah-langkah pencucian sepeda motor maupun tentang bahan dan peralatan yang digunakan dalam mencuci sepeda motor ya. Kita lanjut ya. Di sini Bapak akan meminta kalian untuk mengamati video yang akan Bapak tayangkan ya. Video ini berkaitan dengan mencuci sepeda motor ya. Jadi ini ada link video yang Bapak tampilkan. Kalian juga bisa akses nanti di Chromebooknya, juga bisa memperhatikannya di depan ya. Oke, coba ya. Dari hasil pengamatan, ada nggak yang ingin ditanyakan? Mita, silakan. Bahan cuci motor. Bahan cuci motor itu apa ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Wita bertanya tentang apa bahan yang dibutuhkan untuk mencuci motor. Terus Melisa ada lagi nggak? Atau Apik ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh, nggak ada. Oke, bagus sekali Melisa. Langkah-langkah mencuci motor itu dimulai dari mana? Gitu ya? Untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, sekarang Bapak akan membagikan sebuah bahan ajar atau sumber belajar. Jadi kalian bisa membaca materinya ya. Tetapi sebelum melakukan Bapak bagikan ini bahan ajarnya, Bapak minta kalian berkelompok terlebih dahulu. Untuk berkelompok terbentuk kelompoknya ya. Kelompok 1 diketuai oleh Melisa, kelompok 2 diketuai oleh Wita ya. Dibaca ya ini handout bahan ajarnya. Di situ ada langkah-langkah dan peralatan yang dibutuhkan dalam mencuci kendaraan sepeda motor. Oke, sambil mempelajari handout yang juga sudah Bapak share sebelumnya di Chromebooknya, sekarang ada LKPD yang akan Bapak bagikan ke masing-masing siswa. Di LKPD inilah nanti hasil kerja kalian akan terlihat ya. Ditulis nama ya dan kelasnya. Ini untuk Melisa, ini untuk Putra ya, Wita dan lama deh kamu nulis. Bukan, itu yang di peralatan. Iya ini ya. Iya, iya, iya. Kira-kira ada yang kesulitan dalam menulisnya ke dalam LKPD? Ya gini Pak. Bagus sekali Wita. Sudah selesai? Sudah. Siapa lagi yang sudah selesai? Melisa masih progres. Siap-siap, ini perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ya, untuk mempresentasikan hasil yang ditulis di LKPD-nya ya. Teman-teman, saya mempelajari kelompok 2. Ya. Langkah 1 tentang Langkah 1
sepeda motor. Ya, Pak. Sekarang kita apresiasi untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan terlebih dahulu kelompok 2 karena sudah mempresentasikan. Jadi untuk kegiatan presentasi kita sudah selesai ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada masing-masing kelompok sudah memberanikan diri untuk mempresentasikannya. Dari apa yang kalian tulis, yaitu langkah pertama pencucian sepeda motor, yang pertama adalah melakukan penyiraman atau membasahkan bodi kendaraan terlebih dahulu sambil menghilangkan noda-noda yang membandel ya. Langkah tersebut dimulai dari bagian roda ya, bagian bawah, dilanjutkan ke bagian bodi atau bagian atasnya. Dan langkah yang kedua yaitu seperti yang kalian tulis, yaitu memberikan sabun atau mengaplikasikan sabun ke bagian kendaraan ya. Itu juga dimulai dari bagian bawah ya. Dan perlu Bapak ingatkan, pada saat pemberian sabun dan digosok itu kita harus menggunakan 2 jenis spons yang berbeda ya. Spons yang berbeda. Kenapa? Kalau digunakan spons yang sama itu akan menimbulkan goresan halus pada bodi kendaraan. Karena pada spons yang sudah digunakan untuk membersihkan bagian sasis akan melengket atau akan menempel bram-bram kotoran ya. Jadi pada saat kalian menggosok nanti itu harus menggunakan 2 spons yang berbeda. Untuk bodi 1, untuk sasis 1 ya. Itu sudah betul yang kalian tulis tadi. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu apa? Pembilasan, yaitu menyiram kendaraan dengan air supaya sabun yang diaplikasikan tadi hilang ya. Ya, hilang. Berikut langkah yang keempat, pengelapan ya. Ini wajib kita lakukan. Setelah kita bilas, kita lap. Supaya apa? Air tadi tidak kering di bodi kendaraan pada saat nanti diparkir ya, sehingga tidak menimbulkan bercak-bercak air di bodi kendaraan ya. Oke, ada 4 langkah. Untuk peralatannya apa saja? Apa yang ditulis tadi? Air. Terus apa lagi? Sabunnya atau samponya. Terus apa lagi? Spons dan kain lap juga ya. Nah, di sini anak-anak kan sudah mengisi LKPD ya, dan sudah paham juga ya. Tetapi untuk menguji pemahaman anak-anak, Bapak akan memberikan soal post test. Ini soalnya, untuk lempar jawabannya ditulis saja di belakang. Dulu kita lempar jawabannya, tulis saja di sini ya. Ya. Enggak, langsung tulis jawaban itu. Enggak usah ini. Ya. Oke. Nomor 2. Oke. Dari hasil post test yang anak-anak kerjakan tadi, Bapak lihat hasilnya sudah bagus, tidak ada yang nilainya di bawah KKM ya. Jadi pemahaman anak tentang kegiatan mencuci sepeda motor sudah mantap. Sekarang Bapak mau kalian memberi tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Silakan. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang praktek pencucian kendaraan
sepeda motor ya. Bapak rasa pembelajaran hari ini cukup ya. Mari kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Silakan Wita sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Silahkan kalian bersihkan lagi meja dan peralatan-peralatan yang digunakan. Selamat siang Pak Mamat. Siang ya. Gimana kabarnya nih hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Pak, terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan hadir di ruangan ini. Jadi Pak, tujuan kita kesini adalah kita untuk membicarakan tentang evaluasi observasi kelas yang sudah dilakukan atau evaluasi dari kegiatan pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan sebelumnya. Jadi percakapan pasca observasi ya Pak ya. Untuk gunanya seperti yang disampaikan tadi adalah mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ya Pak ya. Jadi Pak, setelah Bapak lakukan pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan rentetan kegiatan kemarin? Mungkin karena observasi ini baru saya laksanakan ya, saya sedikit agak canggung, tapi alhamdulillah lancar proses pelaksanaannya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi bisa Bapak ceritakan sedikit kembali Pak. Jadi ya apa yang menjadi area pengembangan, aspek apa, terus teknik dan tahapannya bagaimana yang Bapak laksanakan untuk kegiatan itu. Ya. Jadi di sini materi saya kan sebenarnya keterampilan mencuci sepeda motor, Bu. Jadi sebenarnya fokus awalnya adalah keterampilan, tetapi karena dilaksanakan pembelajaran pengantar berupa teori, jadi otomatis pertemuan yang kita laksanakan observasinya adalah ke pengetahuan fokus pengembangannya. Dengan tahapannya yang pertama itu peserta didik saya minta mengamati video. Setelah itu mengumpulkan informasi dan mengasosiasi informasi yang didapat serta mengkomunikasinya ke depan kelas dengan cara presentasi. Jadi karena arah sebenarnya yang menjadi titik capaian Bapak adalah keterampilan siswa dalam praktek pencucian motor. Tapi kita kembangkan dulu di bagian pengetahuannya melalui seperti alat bahan apa yang digunakan dan bagaimana tekniknya dalam mencuci dan pengetahuannya dulu ya Pak ya. Yeah. Oke Pak. Jadi menurut Bapak sejauh mana pengembangan area yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Kalau menurut saya tujuan sudah tercapai, tetapi ada perlu perbaikan mungkin di proses pelaksanaan. Jadi menurut Bapak kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kan tadi Bapak bilang ada beberapa hal sedikit yang perlu perbaikan. Jadi kenapa sih Pak itu bisa terjadi? Ya, saya merasa ada perbaikan di sisi keaktifan dan interaksi siswanya. Mungkin hal itu terjadi karena yang pertama saya menghadapi ketunaan siswa yang berbeda dalam satu ruangan, sehingga gaya belajarnya berbeda, dan itu mungkin menjadi awal kesalahan saya tidak mengasesmen siswa terlebih dahulu, terutama gaya belajar. Jadi udah kita temukan ya Pak ya apa yang menjadi kendala Bapak. Jadi selanjutnya dari yang Bapak rasakan tadi, apa yang perlu Bapak
Bapak laksanakan ke depannya, apa yang perlu hal yang Bapak rencanakan ke depannya lagi untuk memperbaiki hal tersebut, menurut Bapak bagaimana? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya Bu, lebih dahulu langkah awal saya sebelum membuat rancangan pembelajaran, saya melakukan asesmen dulu terhadap gaya belajar siswa dan juga asesmen tentang karakteristik siswanya. Baru saya merancang modulnya atau rencana pembelajaran. Nah itu mungkin penggunaan media juga yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oke, baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Jadi langkah ke depannya Bapak akan mengakomodir dulu ya Pak ya, baik itu dari karakteristik siswanya, dari gaya belajarnya, sampai kepada penggunaan media di pembelajaran Bapak nantinya. Luar biasa sekali Pak, karena memang betul asesmen merupakan hal yang apa ya Pak ya, penting bagi pembelajaran kita sebelumnya. Oke Pak, ini udah tahu kita rencana besar yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi apa nih Pak, kira-kira akan Bapak realisasikan rencana Bapak tadi di kelas? Mungkin saya laksanakan di pembelajaran berikutnya, tepatnya di kegiatan praktek. Jadi praktek di sini juga saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu, bagaimana kondisi atau karakteristik siswa dan bagaimana nanti metode yang akan saya terapkan pada saat praktek. Terima kasih banyak ya Pak ya. Jadi nanti kita cerita lagi nih Pak, gimana rasanya setelah merefleksikan apa yang sudah Bapak rencanakan ini. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Nanti saya tunggu lagi cerita Bapak selanjutnya. Terima kasih juga.